Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugi Nugraha Pratama dari kelas Manajemen Karyawan 1. Di sini saya akan sedikit membahas tentang dampak krisis keuangan global yang terjadi akibat dari peperangan antara Rusia dan Ukraina, terutama dalam dunia perbankan yang ada di Indonesia. Oke, kita akan langsung saja mulai dari pembahasan yang pertama. Nah, buat teman-teman mungkin bertanya-tanya, loh emang berpengaruh ya? Kan itu negara lain, bukan Indonesia. Nah, sebelum jauh kita bahas dulu, kenapa yang berperang negara lain tapi dampaknya sampai dengan ke Indonesia, sampai dengan berdampak kepada perbankan Indonesia. Nah, jadi sederhananya begini, perang Rusia dan Ukraina ini mempunyai dampak yang cukup besar terhadap ekonomi global. Dan biasanya sistem perbankan itu sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi global. Kita ambil contoh kecilnya saja. Negara Rusia dan negara Ukraina ini menjadi salah satu negara pemasok gandum dan pupuk terbesar Indonesia. Sehingga ketika perang terjadi, otomatis pasokan tersebut terganggu sehingga sangat memungkinkan akan terjadi kenaikan harga energi dan pangan dunia naik. Nah, ketika harga naik, maka inflasi di Indonesia juga akan ikut naik. Dan ketika inflasi naik, mau tidak mau, pihak Bank Indonesia juga harus menaikkan suku bunga. Nah, biasanya ketika suku bunga naik, otomatis kredit bank juga akan mengalami kenaikan, atau dalam kata lainnya mahal. Sehingga pada akhirnya nasabah akan susah bayar cicilan dan beresiko kredit macet bank akan meningkat. Nah, apakah kalian sudah ada sedikit gambaran tentang hal tersebut? Nah, kita akan lanjut ke pembahasan yang intinya, yakni dampak perang tersebut apa sih untuk perbankan Indonesia sebenarnya? Nah, tadi kita sudah sedikit membahas tentang inflasi yang meningkat, suku bunga yang meningkat, dan lain-lain sebagainya. Namun masih ada beberapa poin yang lainnya, seperti yang pertama, melemahnya nilai tukar rupiah. Ketidakpastian global membuat para investor ramai-ramai menarik modal dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga akan melemahkan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan biasanya biaya impor akan ikut meningkat dan akan menekan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, ada perubahan perilaku nasabah bank. Ketika masyarakat sudah mulai merasakan dampak langsung dari perubahan ekonomi global terhadap perbankan, seperti suku bunga yang naik, perubahan inflasi, dan lain sebagainya, maka masyarakat akan menjadi lebih hati-hati, terutama dalam melakukan peminjaman maupun memperbesar tabungan yang ada di bank. Sehingga dengan begitu, pertumbuhan kredit konsumtif akan mengalami perlambatan dan perputaran uang akan terganggu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu hanyalah sebagian gambaran kecil yang bisa saya jelaskan apabila peperangan antara Rusia dan Ukraina ini terus berjalan, terutama di dalam dunia perbankan yang ada di Indonesia. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk membuka mata selebar mungkin dan lebih peka lagi terhadap isu-isu global yang terjadi, terutama yang bisa memberikan impact yang besar terhadap finansial kita maupun perekonomian kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.